Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yudlilhu fala hadiyalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi hadha ad-darsi al-mubarak insyaallah fi darsil fiqhin nisa wa khasatan fi fatawa wa ahkamil mar'a fil Islam. Wa kaifa halukum ya faslul awwal syariah asallahu ayyutikum dawama siha wal afiyah hatta tastati an naf'ala kullama amarallah wa natruku kullama haramallah. Alhamdulillah, di pelajaran sebelumnya kita telah membahas beberapa permasalahan, khususnya permasalahan fikih yang berkaitan dengan seorang wanita. Ya, kemarin kita membahas tentang bagaimana seorang wanita sholat dan mengikuti kajian di masjid misalkan ya, atau keluar rumah untuk sholat di masjid, mana yang lebih afdol, sholat di rumah kah atau di masjid kah, dan boleh tidakkah bagi seorang suami untuk meminta istrinya sholat di rumah ya daripada sholat di masjid. Jika tidak ada mudarat atau tidak ada mafsadah ya, maka seorang wanita dengan hal-hal dan ketertiban tertentu dibolehkan untuk pergi ke masjid dengan dalil dan hadis yang sudah kita jelaskan kemarin, yaitu tamna'ima Allah masajidallah ya, bisa difahami. Dan hari ini kita akan meneruskan tentang beberapa pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan fikih wanita, khususnya masih di bab sholat. Qabla nabda darsana al-yawm hayya naqra jami'an qira'atul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang pertama adalah fatwa dan hukum yang berkaitan dengan sholat. Mal hukmu syar'i fi muwazati musallan nisa fil masjid lil makanil mukhassas lirijal. Ada pertanyaan, bagaimana hukum syar'i ya musola perempuan di masjid atau tempat khusus perempuan di masjid itu dia bersejajar dengan tempat sholatnya laki-laki di masjid. Bisa difahami sampai sini? Jadi ada di sebagian masjid atau di sebagian musola itu yang mana shaf atau tempat sholat untuk perempuannya itu sejajar dengan laki-laki ya. Misalkan jadi laki-laki di sebelah laki-laki di sebelah kanan, kemudian makmum perempuannya di sebelah kiri, seperti itu, sejajar. Jadi bukan laki-laki di depan, perempuan di belakang. Bagaimana hukumnya? Hukum secara syar'inya, minal maklumi syar'an, Nabi Shallallahu alaihi, pada dasarnya seorang perempuan itu dibolehkan untuk pergi ke masjid dan melakukan sholat, seperti hadis Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajidallah wa baituhunna khairul lahunna. Ya, janganlah kalian melarang perempuan-perempuan untuk pergi ke masjidnya Allah, akan tetapi sesungguhnya rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Kemudian khairu sufufil rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baiknya saf bagi laki-laki adalah yang paling depan, dan seburuk-buruknya saf bagi laki-laki adalah yang di belakang. Ya, kemudian sebaik-baiknya saf bagi perempuan adalah yang paling belakang, dan seburuk-buruknya adalah yang paling depan. Maka di sini Rasulullah SAW telah menjelaskan mawaqifur rijal wan nisa fil jamaah ya, telah menjelaskan tempat shaf bagi seorang laki-laki atau perempuan ketika sholat berjamaah ya, yang mana seperti yang dikatakan juga oleh ulama-ulama kita semua, yaitu bahwa yang paling depan di dalam shaf itu tentunya adalah imam ya, imam
Kemudian yaqifu khalfal imam ar-rijal summa ba'dahum as-sibyan summa nisa. Jadi setelah imam di belakangnya ada laki-laki, ya, jika ada anak kecil itu berada di belakang laki-laki, kemudian saf belakang setelahnya adalah perempuan. Farnisa yakun fi akhiri sufuf, ya, dan berarti seorang wanita itu berada di saf paling akhir kalau ada di masjid, ya, jadi saf yang belakang. Makanya kita ketahui jika kita pergi ke masjid maka tempat perempuan adalah di belakang. Nah, kemudian bagaimana jika tempat sholat perempuannya itu berdampingan dengan laki-laki, ya, karena ada di beberapa masjid itu perempuannya itu berdampingan. Kemudian berdampingan di sini artinya muwazah. Fa innahu yajuzu lil hajah, maka dibolehkan untuk perempuan berdampingan dengan laki-laki safnya atau tempat sholat perempuan itu sejajar dengan barisan laki-laki, tapi dengan syarat-syarat tertentu, ya. Misalkan karena musola atau masjidnya sempit dan bentuknya memang tidak memungkinkan untuk perempuan sholat lebih belakang, ya, makanya sholat perempuan itu shaf atau tempat sholatnya dijadikan di samping laki-laki, ya. Nah, dengan syarat-syarat bidawabit allati tamna'u taqaddum nisa al-rijal, dengan catatan, dengan syarat bahwa shaf perempuan tidak boleh lebih depan daripada laki-laki, ya. Misalkan safnya itu atau tempat sholat perempuan itu berdampingan dengan laki-laki, maka jika laki-laki dimulai dari saf pertama, maka perempuan harus dimulai dari saf misalkan barisan ketiga atau keempat, jadi tidak boleh lebih depan daripada yang laki-laki, ya. Dan wa'adamu ru'yahum ba'duhum al-badan, tidak boleh bisa melihat salah satu sama lainnya, ya. Atau labudda hunaka minal fawasil tsabita, harus ada penghalang yang menghalangi antara saf laki-laki dan saf perempuan. Baina musola rijal musola nisa, ya, seperti yang kita sering ketahui di Indonesia ini, ada yang misalkan saf laki-laki atau tempat sholat laki-laki dan tempat sholat perempuan berdampingan, tetapi ada fawasil tsabita, ada penghalang atau ada pembatas yang tetap yang memisahkan antara keduanya, dan ada sater yang tidak bisa menjadikan seorang laki-laki melihat kepada perempuan ataupun sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian permasalahan kedua adalah ma hukmu syar'i fi satri qadamil mar'ah athna as-shalah wa kadzalika kharijaha amamal ajanib. Bagaimanakah hukum syar'inya seorang wanita menutup kedua telapak kakinya ketika sholat ataupun di luar sholat kepada laki-laki asing, ya. Jadi kan seperti kita ketahui kadang seorang wanita juga misalkan pakai jilbab dari atas sampai bawah, ya, tertutup, kemudian kedua telapak kakinya itu terlihat. Nah, atau ketika sholat itu di sebagian negara atau khususnya di Mesir sendiri itu ada sebagian wanita yang ketika sholat dia tidak menutup kedua telapak kakinya. Bagaimana hukumnya? Yajibu 'alal mar'ah al-muslimah an tughtiya jasadaha kullah. Ya, jadi seorang wanita itu diwajibkan untuk menutup auratnya ketika sholat, illal wajha wa kafaiha, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Nah, tetapi ada beberapa pendapat yang berbeda. Imam Abu Hanifah mengatakan dan Imam Muzani dari mazhab Syafi'iyah ila anna qadamiha laisa tabi aura. Ada Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa kedua telapak kaki perempuan itu bukanlah aurat, dan Imam Malik juga berkata bahwa kedua telapak kaki perempuan ini merupakan aurat yang diringankan atau yang ringan. Jadi ketika sholat misalkan terbuka kedua telapak kakinya, misalkan pakai mukannah, ya, ketika akan sujud tersingkap dan terlihat kedua telapak kakinya, maka sholatnya masih sah dan lebih baik harus segera ditutup kembali.
Jadi ini masalahnya adalah masalah khilafiyah bainal madhab gitu. Wabinaan ala masabak fi waqi'ati su'al fa inna sutral mar'ah liqadamaiha minal umuril khilafiyah. Ya, jadi adalah pendapatnya berbeda, di sini banyak sekali pendapat tetapi tidak bertentangan dengan satu sama lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak usah dipermasalahkan selama misalkan kita yakin itu bukan aurat. Misalkan ketika sholat kemudian tersingkap ya, kita ragu itu batal atau tidak. Nah, jika kita sadar kalau kedua telapak kaki kita atau telapak kaki perempuan itu terlihat, maka segeralah ditutup dan insya Allah sholatnya masih sah. Dan kalau misalkan ada waktu pun lebih baiknya diulangi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian permasalahan ketiga adalah ala man tajibu sholatil jum'ah. Bagi siapa sih sholat Jumat itu diwajibkan ya? Jadi sholat Jumat itu wajibnya untuk siapa? Seperti kita ketahui kalau seorang laki-laki itu ketika sudah mendengar azan pada hari Jumat siang ya, maka semuanya pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Sedangkan bagi wanita sendiri khususnya di Indonesia ini tidak jarang bahkan tidak ada yang pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Sholatul Jum'ah itu hukumnya sendiri sholatul Jum'ah min furudil ain. Sholat Jumat itu merupakan fardu ain ya. Jadi maksudnya fardu ain itu seperti apa di sini? Jadi kan ada fardu ain. Fardu ain itu berarti diwajibkan bagi setiap orang. Ada juga fardu kifayah. Fardu kifayah itu jika sebagian orang telah melaksanakannya maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Tetapi jika tidak ada yang melaksanakannya maka dosanya ditanggung oleh semuanya. Ya. Jadi sholatul Jum'ah di sini merupakan fardu ain, adalah kewajiban bagi perseorangan. Ya. Tetapi kalau sholat jamaah itu sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Jadi ketika kita melakukan sholat subuh misalkan terus sendiri itu tidak apa-apa karena sholat jamaah itu fardu kifayah. Tapi afdalnya sebaiknya melakukan sholat jamaah. Ya. Nah, diwajibkan bagi siapa sholat Jumat ini? Tajibu ala kulli dzakarin balik, yaitu diwajibkan bagi setiap laki-laki yang sudah akil balik. Anal atfal la tajibu alaihim jum'ah. Nah, begitupun bagi anak-anak tidak wajib untuk sholat Jum'ah yang belum balik. Wa kadza anisa, begitupun bagi wanita tidak diwajibkan untuk sholat Jum'at. Walina tafarda anna nisa dhahabna ilal masjid fahal tusallil jum'ah rak'ataini. Nah, misalkan pada hari Jumat itu wanita itu pergi ke masjid ya. Kemudian terdengarlah azan sholat Jumat. Apakah wanita itu harus mengikuti sholat Jumat 2 rakaat atau tetap sholat duhur? Aqulu na'am tusalli rak'ataini. Nah, silahkan dia ikut sholat Jumat 2 rakaat ya. Ketika dia berada di masjid dan masjid itu akan melakukan sholat Jumat. Lakin law sholata fil bait fa innaha tusalliha dhuhran. Nah, tetapi kalau misalnya berada di rumah berarti dia sholatnya adalah sholat zuhur. Nah, maka sholat Jumat itu tidak diwajibkan kecuali bagi laki-laki muslim yang balik dan merdeka ya. Kemudian diwajibkan bagi al-aqil, yaitu orang yang berakal, berarti orang yang gila tidak diwajibkan untuk sholat Jum'ah. Wal qadir adalah orang yang mampu ya. Yang mampu di sini berarti al-marid laisa alaihi Jum'ah. Kalau orang sakit tidak mampu dan tidak bisa pergi ke masjid maka tidak apa-apa untuk tidak melaksanakan sholat Jum'at. Wal hadir adalah orang yang mukim, tidak sedang bepergian atau bukan musafir. Jadi ketika kita musafir atau lagi dalam perjalanan maka tidak diwajibkan bagi laki-laki itu untuk sholat Jumat. Ya, faidah safar. Tapi kalau misalkan perempuan atau laki-laki itu pergi safar kemudian dia ingin melakukan sholat Jumat di tempat safar tersebut maka tidak apa-apa. Ya.
Nah, jadi sholat Jumat itu diwajibkan bagi seorang laki-laki dan tidak diwajibkan bagi perempuan. Tetapi perempuan diwajibkan untuk sholat zuhur. Nah, tetapi jika perempuan itu pergi ke masjid dan ingin melaksanakan sholat Jumat, maka tidak apa-apa. Ya, bisa dipahami sampai di sini. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Nah, insya Allah pembahasan kita sampai di sini ya. Tadi kita sudah membahas 3 permasalahan, yaitu bagaimana hukum tempat sholat bagi perempuan yang berdampingan di samping laki-laki di masjid. Ya, itu harus ada syarat-syarat tertentu, dengan salah satunya harus ada pembatas dan penghalang yang menghalangi antara laki-laki dan perempuan tersebut. Kemudian bagaimana hukum kedua telapak kaki perempuan ketika sholat, dan kemudian bagi siapa wajib sholat Jumat. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan ambil hikmahnya, ambil yang baik-baiknya, dan semoga bisa diamalkan. Jangan lupa videonya nanti malam dikumpulkan. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.